tenang umat sekalian, ini bukan rumah Noni. Bukan. Kita harus kenalan dulu. Kenalan dulu karena kita baru pertama. Saya Sony Bastian. Saya Nodi Rahadian, dan kami memang berdua biasanya hadir di acara Rumah Noni. Tapi kali ini bukan. Kita ada di acara Obras, obrolan santai bersama dengan Paroki Halim. Nah, yang sedang berulang tahun ke-3. Waduh, lebih satu dong. Tiga tahun. Yes, dan selamat ulang tahun buat para Selamat ulang tahun. Dan yang spesial hari ini di Obras ini kita nggak cuma berdua. Betul. Karena memang bukan acara kita. Nah, ada tuan rumahnya. Betul. Romoyos hari ini. Mana suaranya irit banget, Romo? Selamat ketemu semuanya. Mau bilang pagi, siang, sore, malam, semuanya sama. Salam sehat berlimpah berkat. Amin. Hari ini Romoyos bawa bodyguard-nya. Ya. Hari ini Romoyos boleh dong dikenalin teman-temannya nih yang diajak datang ke ulang tahunnya Paroki Halim. Betul. Ya? Thank you para host Mas Sony dan Nodi bersama dengan teman-teman. Saya juga hadir dengan teman-teman juga. Ya. Ini ada yang muda, ada yang muda sekali. Iya. Oke. Mulai dari sebelah kiri saya. Ini Kang Maki, saya bilang. Kang Maki Hikmatin. Nanti bisa memperkenalkan diri. Kang Maki, Romoyos. Ini luar biasa. Luar biasa saya mengatakan. Pemusik kita. Kang Hari Pocang. Ini musisi nih. Luar biasa. Betul. Terima kasih hadir untuk kesempatan ini. Lalu di belakang ini bukan palang pintu, Pak, bukan. Ya, bukan. Saya sendiri kaget sama jok saya loh. Bukan si Pitung loh. Bukan si Pitung. Ya, bukan. Tetapi ini adalah Pak Frans atau Kang Frans ya. Karena situasi kondisi kita sekarang pakai suasana Indonesia ini, sekarang aku bilangnya Akang di sini. Di sini Akang Frans. Dwi Koco ya, juga menjadi pemerhati Forum Umat Kerukunan Umat Beriman di Jakarta dan juga di Dekanat di Jakarta Timur. Ya. Nanti kita akan kenalan lebih dekat. Betul. Tapi untuk mengantar obrolan kita hari ini nih ya, kita bakal membawakan dulu lagu. Lagu ini akan jadi pengantar obrolan kita. Oh, ternyata hari ini nih obrolan. Betul. Dan sebelum kita bernyanyi bersama ya, jadi umat sekalian nanti bisa ikutan nyanyi kalau tahu lagunya. Biar lebih afdol, kayaknya saya harus ini yang pegang bantal cuma saya sama Romoyos ya. Kita akan turunin sedikit bantalnya biar perut kita kelihatan, Romo. Bahwa kita sebagai umat Katolik di lingkungan bangsa Indonesia, kita pun juga bisa tetap makmur, sejahtera. Apalagi juga terutama yang di Paroki Lanut yang Lanut Halim ya, yang memang juga sedang merayakan ulang tahun ke-3. Jadi ini harus ditunjukin bahwa perut kita mampu menampung banyak nih. Abis ini makan-makan kan? Oke, dan kita mau menyanyikan lagu dan semuanya pasti tahu lagu ini. Om Hari boleh mengantarkan dengan harmonika. Ini seru banget. Hanya milik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri.
hanya ada di sini. Rumah kita rumah di sini. Rumah kita ada di sini. Jadi lagu ini sebenarnya merinding. membuat haru loh. Lagu ini kan mengingatkan kita bahwa Betul. kita punya tempat kita sendiri. Pertanyaannya, nyaman gak sih kita di rumah kita sendiri? Itu dia, jangan sampai lebih nyaman di rumah orang lain. Betul. Sampai gak ingat pulang. Nah, masalahnya di rumah kita ini sendiri kan banyak nih orangnya nih. Betul. Latar belakang, agama, budaya, status sosial. Yes. Ini status sosial kan kayak Tomingse sama Sanca ini loh. Iya benar. Itu yang membuat mereka Beda tidak banget. bisa bersatu. Gitu. Betul. Jadi artinya hal-hal ini punya isu sendiri untuk kebangsaan itu sendiri. Nah, di ulang tahun Paroki Halim yang ketiga ini kita mau bahas tentang bagaimana sih kita ini punya tempat, punya rumah, dan juga memang kita pun juga di sini memang sudah dari sananya lahir dengan keberagaman, dengan juga kebinekaan juga. Dan mudah-mudahan kita bisa hadir dengan persatuan juga nanti ke depannya. Dan di Obras hari ini, obrolan santai, kita mau mengangkat tema Cakrawala Kebangsaan merajut kebinekaan lintas iman dan budaya. Berat. Ini kan Paroki Romo. Iya. Berat loh, Bang. Ini apa mau? Ini apa mau makna dari tema besar yang luar biasa ini? Sebenarnya kita diajak untuk ingat bahwa kita punya sejarah tanah air yang demikian hebat ya. Jadi nanti teman-teman di sini akan juga bicara bahwa sejak bukan hanya sejak Majapahit atau sejak Sriwijaya ya, tapi ada peneliti yang melihat waktu di buka muminya Firaun, itu ada merica ya yang ditaruh atau juga balsam barus ya. Dan itu kan tidak ada di Timur Tengah. Itu barus itu semua rempah ada di ini cuma rempah ada itu ternyata hanya ada di Nusantara. Waduh. Jadi ada ya kemudian melihat bahwa sebetulnya jauh sebelum Sriwijaya dan kejayaan Majapahit, bangsa kita itu sudah sebetulnya mengelana dan sudah mengadakan perdagangan yang sangat luar biasa. Pada sampai ke daerah bukan hanya Afrika ya, tetapi sampai juga ke Asia Tengah ya. Dan itu dengan nggak mungkin dengan jalan darat ya, dengan jalan laut. Nah itu sebetulnya mau menunjukkan juga ketika mereka lalu akhirnya datang ke sini, banyak lalu menjadi tempat perjumpaan. Dan perjumpaan ini ternyata sebetulnya menjadi kekayaan dari Republik ini. Gitu. Nah hanya perjumpaan dan pengalaman-pengalaman semacam ini kan kalau kita tidak lalu bicarakan, tidak kita kemudian bincang-bincangkan secara santai, meskipun berat ya, atau meskipun kita nggak tahu nih dulu seperti apa, tapi kan dengan banyak artefak-artefak ya, lalu dengan hasil lagaligo yang ada di Makassar, ternyata bangsa kita ini dulu ini juga sebenarnya termasuk Homo sapiens gitu loh. Kita juga bangsa yang besar. Nah, tapi kan dalam kenyataannya acap kali kita kayak ragu gitu untuk mengatakan bangsa kita bangsa besar. Padahal badan besar ya Romo ya. Lihat. Yang di belakang juga besar. Ini besar, ini luas, non. Menggambarkan Indonesia luas. Nah lalu kerap kali kita lupa sama bahwa kita tuh bangsa yang besar, kita bangsa yang sebetulnya mesti cinta sama hal-hal yang ada di dalam negeri kita ya. Tapi kerap kita lupa. Kenapa? Karena saat sekarang nih untuk generasi muda terutama kita lebih kental dengan masukan barang-barang dan hal-hal yang asing yang masuk ke kita, sehingga lalu
kurang memberikan penghargaan atau kurang tahu sebetulnya, ignoransia gitu ya, nggak ngerti bahwa kita adalah sebuah bangsa yang hebat sebetulnya. Sehingga ketika lalu kita mencoba membuat apapun gitu ya, kerap kali dikritik lebih dulu gitu ya, lebih rasa bangganya tuh kurang. Maka satu contoh yang saya ambil nih, baru lagi kita lagi euforia di Jakarta, ya ada kereta api layang yang seluruhnya itu ya 90% lah made in Indonesia gitu. Tapi kan ada ya kekurangan, ya kan, ada mungkin ada sedikit kesalahan konstruksi macam itu, ya. Lalu ya komentarnya macam-macam kan. Nah, lalu saya ingat ya Pak Jokowi mengatakan ya sebetulnya kita harusnya lebih memberikan apresiasi lebih dulu. Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita hadirkan. Kenapa paroki kami juga punya visi misi untuk menghidupi cinta akan tanah air. Kita menghidupi rasa cinta itu hal-hal yang sangat konkret, yang sangat sederhana gitu. Ini yang sebetulnya mau kita coba hadirkan. Maka di samping kanan dan kiri saya ini adalah teman-teman sahabat saya. Yang sahabat saya yang paling lama nih Kang Maki, Hikmatin. Dulu kita satu SMP, bro. Satu SMP. Satu kelas. Gitu kan. Berarti yang ngajarin nakal dulu Kang Maki. Nakal. Tiba-tiba nakal. yang ngajarin Romoyos nakal dulu Kang Maki nih, jangan-jangan. Enggak dong, kebalik. Gue ditobatkan sama dia. Kalau nggak ketemu dia nggak jadi Romo. Kalau nggak tuh nggak ketemu Dia seorang Muslim yang taat ya, tapi ya juga kita sampai sekarang berteman, bersahabat. Bahkan saya malah dikenalkan sama temannya Kang Maki ini. Nah, inilah sebenarnya katanya mau dibilang legendaris, tapi bilang janganlah, saya bukan legendaris gitu kan. Legendaris, sang legend gitu ya. Kang Hari Pocang. Kalau nggak ketemu sang Kang Maki, saya nggak ketemu sang legendaris ini Kang Hari Pocang gitu. Sehingga ternyata kami punya asmara liberasi yang sama. Asmara liberasi. Nyanyinya. Sabar, Pak. Asmara itu artinya cinta pada kesamaan ya. Ada getaran-getaran yang sama. Liberasi itu kan getar yang sama gitu ya. Pada tanah air, pada budaya kita yang begitu kaya gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan saya, yuk kita obrol-obrol, saya bilang sama Kang Maki. Nah, lalu saya juga punya sahabat ini di belakang saya ini Kang Frans itu ya. Kang Frans tapi medok ya. Kang Frans. Ya, karena beliau ini penggiat juga untuk menyatukan simpul-simpul ikatan kebersamaan di tengah perbedaan yang ada di Jakarta. Nanti bisa cerita juga. Begitu. Dan ternyata hari ini pun juga outfitnya kita macam-macam nih ya, Romo ya. Nah, yang Romo pakai ini coba ceritain dulu nih. Ini budaya banget nih kayaknya ya. Romo ini budaya dari mana nih, Romo? Ini budaya dari Kalimantan Utara. Sebetulnya dulu waktu masih jadi Kalimantan Timur, ini ada di mana? Di Tarakan. Ya, tapi mereka mau berpisah karena mereka ternyata itu juga menjadi tempat yang berkembang ya untuk Kalimantan Utara karena cukup banyak persinggahan di sana. Lalu mereka punya provinsi sendiri. Tapi kalau mau bilang dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara, Kalut gitu kan. Lalu mereka menyebutkan Kaltara. Nah, ini adalah ikat dari Kalimantan Utara, khas dari Dayak yang daerah Bulungan, dan di sana memang komunitas Bulungan itu bukan Dayak sebetulnya. Jadi ini yang pakai tiket begini itu tentunya dari kelompok Melayu. Melayu. Jadi kalau kayak gini nih Melayu nih begini. Jadi ini salah satu kebanggaan kita, meskipun di Kalimantan Utara mereka juga punya ikat yang khas. Khasnya itu ya. Om Hari sendiri ini ikat Sunda sudah jelas. Sudah, cuman ini kayaknya mah modifikasi ya. Kayak ini modifikasi. Barangkali saya nggak tahu nih ininya. Sunda. Udah iya Sunda. Rereng. Suka bercanda. Enggak, ini rereng kok. Rereng itu rereng bulung ya. Iya. Biasanya Sunda. Kalau Tony? Sama. Kalau ini dikasih sama Dea. Dea sang produser, terima kasih Dea. Karena saya juga pakai ikat Sunda ini kebetulan bawa sih, kalau saya bawa sendiri. Kalau Akang Frans ini adalah budaya khas Betawi ya? Dari Betawi.
Betawi. Betul. Padahal darahnya darah mana? Darah Jawa. Jawanya ini ngendi? Jawanya di Solo. Di Nang Solo. Solo. Ibu mertua aku iki. Nyanyiin lagi nih, nyanyiin lagi. Oke, kalau Kang Maki sendiri asli Bandung nih ya? asli Bandung. Apanya nih? Asli lahir di Bandung. Darah Sunda. Sunda. Cuma dari lahir sampai SMA Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Oke. Buset Kuliah dah, di deh. Bandung, udah nggak pulang lagi. Udah nggak pulang lagi. Udah. Jadi ini Oke. nih persatuan Iya. antara Boboto sama The Jack tuh begini. Iya. Beneran ya? Iya. Dan asli Boboto tapi tinggal di Jakarta. Iya. Gitu. Cek Ini mana ya? orangnya Cek ini. mana ya? Tapi Cek dalam mana Persis ya? Solo. Iya. Dalam Persis Solo. Dibuka bajunya Persis Solo. Ini mau ngomongin bola gimana? Tapi itu salah satunya memang adalah elemen perbedaan ya. Betul. Elemennya itu yang sedang kita obrolin sekarang sebenarnya. Tadi pengantarnya oleh Pastornya sudah disampaikan. Ya. Ada misi yang luar biasa tentang kebangsaan ini. Apalagi nanti menjelang 2024 ini akan seru sekali. Tapi isu kebangsaan kalau coba ke Kang Frans Denny ya. Ya. Memang kondisi Indonesia sekarang mengenai isu kebangsaan ada di fase mana sih Kang? Biasa saja, adem ayem atau prihatin? Mengkhawatirkan Nah. gitu ya. Nah, kalau menurut saya nih Ya. ya, ini karena situasi politik ya, karena memang 2024. Ya. Nah, itu kan kalau sekarang sih masih di tengah lah ya. Masih gitu ya. kondusif. Masih Kondusif. kondusif. Masih Ya, kondusif. betul, kondusif karena semua juga komponen bangsa sudah mempersiapkan itu kan Ya. dari pihak pelaksana negara ya, dari KPU, Bawaslu, kemudian juga dari TNI Polri semua kan sudah bersinergi ya. Ya. Nah, beberapa kemarin kan juga bisa diantisipasi lah. Iya, Begitu loh. jadi kita Nah, itu. sedang kondusif suasananya, harapannya Betul, tetap betul. seperti itu ya. Kalau Siap. bisa malah lebih ini lagi, kondusif lebih lagi. adem lagi, lebih Ya. kondusif lagi. Tapi kalau isu kebangsaan sendiri, Kang Maki di industri yang dijalani sekarang, ada gak sih isu-isu kecil tentang perbedaan kebangsaan, Tuh. baik itu agama, suku, ras, itu isu-isu kecil gitu di lingkungan Nah, industri? kalau Kang Maki? saya mungkin bedanya gini ya. Saya tuh emang kan mendirikan komunitas kreatif Ruang Putih Bandung. Iya. Ya. Itu sama Kang Pocang tahun 2010. Wow, oke. Jadi udah 13 tahun yang lalu gitu ya. 13 tahun dan kita sepakat waktu itu memang yang karena kita komunitas kreatif yang kita hindari dari awal adalah hadirnya sekat-sekat identitas. Nah, ini nih. Gitu. Oke. Jadi nggak mungkin gitu kita bisa kreativitas maksimal kalau kita menggolong-golongkan teman atau menggolong-golongkan orang yang mau berkarya di tempat kita Itu gitu. berdasarkan apapun ya, kesukuan atau Apapun, apa. iya apapun. Jadi dari awal kita emang udah sepakat gitu. Pokoknya siapapun boleh masuk, boleh berkarya di sini gitu. Nah terus ya udah kita jalan tuh sampai berapa? 10 tahun ya Be ya. 10 tahun sampai datangnya pandemi. Nah pas pandemi kami nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Iya. Ruang Putih juga tutup 2 tahun. Akhirnya kita bikin aktivasi. Nah seperti inilah aktivasi seperti Obras ini nih Romo. Jadi Oke. namanya apa Be? Ruang Toleransi Indonesia. Wow. Ada di YouTube. Ada di Keren, YouTube. keren. Tapi Not, kalau dari 2010 berarti ini saya bukan mencoba mengangkat isu ya, tapi Iya. 2014 dan 2019 adalah tahun politik saat itu. Betul. Nah, itu Ruang Putih baik-baik saja atau sempat Baik. ada, soalnya kan di grup WhatsApp keluarga kita ada yang itu dia. Grup WhatsApp gara-gara keluarga. grup WhatsApp keluarga kita. Emang sama keponakan. Tapi lucunya kita nggak pernah ngomongin itu ya, Kalau Be. di kita enggak sih. Ya. Cuman di keluarga masing-masing mungkin. Ruang Putih itu baik-baik saja kan. Jadi pelariannya ke Ruang Putih. Namanya juga ruang putih, jadi memang harus. Artinya memang didesain siapapun yang masuk ke Ruang Putih memang harus menyadari bahwa kita punya aturan nih, salah satunya Iya, dan- nggak ada sekat-sekat. Iya dan pengalaman sih tapi bukan pilpres nih. Jadi pilkada gitu Oh, ya. oke. Suka ada Pildun. Oh, itu seru, itu seru. Seru deh nonton bareng di sana. Nah, kalau pilkada tuh kita beberapa kali ya Be ya. Ada aja gitu yang mau Masuk. narik, mau gandeng kita. Tempat kita mau dijadiin sebagai apa? Base camp gitu. Ya nggak bisa lah gitu ya, nggak Komitmennya bisa. sudah ada. Ya udah komitmennya gitu. Pribadi mungkin punya pilihan ya. Ya. Tapi Ruang Putih sebagai tempat apa kreatif, ruang kreatif gitu, nggak mungkin lah saya menunjukkan bahwa kami di sebelah sini gitu. Iya, bukan ke Dan sana. iya, jadi kita harus jaga benar sih. Saya mah jaga banget itu. Iya, iya, Iya. iya.
Dan itu memang, memang bertahan sampai dengan detik ini ya. Sampai detik ini, pandemi beres, sekarang mulai lagi dengan sesuatu yang baru. Tadi apa namanya, Ruang Toleransi Indonesia. Itu mau ngapain sih pergerakan? Itu kita mengkampanyekan toleransi dan persatuan Indonesia melalui karya seni. Karya apa aja nih? Apapun. Musik, fotografi, musik, puisi, lukis. Gitu. Dan ini open ya, Ruang Putih buat open banget, seniman siapapun, seniman profesional siapapun. maupun yang masih Sangat, mencoba. Mencoba yang cuma memang yang sudah berjalan itu baru musik dan fotografi. Karena belum ada nih gitu pelukis atau penulis puisi yang datang ke kita. Saya pelukis, saya ajak ke sini. Mangga, aduh seneng banget kita. Pematung ada pematung. Ada. Bener. Ayo. Kebetulan juga bahkan sampai tenan makanan juga diajak ke rumah. Bagus. Iya benar. Karena bakal ada ininya juga, maksudnya buat nongkrong kan perlu jajanan ya kan. Ada. Iya. Pastor, kalau gitu elemennya nih di sini ada Kang Hari Pocang sebagai budayawan, kemudian sosok agama Pastor Yos sendiri. Di satu sisi juga ada sosok militer di sana. Semua elemen punya peranan penting dalam hal membangun ini. Banget. Maka kenapa kemarin ketika ide itu dilontarkan dengan teman-teman di Jakarta, ini di Bandung ya, bukan di Jakarta. Kita pakai kenapa? Karena kita butuh juga teman-teman yang di luar Jakarta yang kiranya bisa diajak. Saya langsung ingat sahabat saya Kang Maki, itu saya bilang, Om, Bro, ini yuk kita kolaborasi untuk bisa menghadirkan bincang-bincang begitu ya mengenai lintas iman. Karena biar orang itu terbiasa gitu loh. Misalnya saya ketemu sama teman-teman gitu ya, atau misalnya mendengar Mbak Yeni Wahid gitu kan. Kalau ada teman-teman itu masuk gereja yang Muslim gitu kan, wah nanti akidah kita makin berkurang nggak ya kalau kita luntur nggak kita gitu. Itu kan harus dibuka pola pikirnya seperti itu ya. Tapi kan juga artinya kan kita butuh teman-teman kita yang lain yang bukan hanya Katolik saja gitu loh, atau bukan hanya yang beda satu yang satu pandangan, tetapi justru orang-orang yang berbeda tapi kita bisa bareng enak gitu. Nah yang paling enak tuh apa diraciknya? Musik lah. Salah satunya musik. Ya universal kan musik. Betul. Ya musik gitu kan. Lah itu kan identitas gitu kan. Maka juga saya juga berupaya nih di tempat saya berkarya itu juga menghadirkan musik-musik yang pertama di samping untuk Tuhan, itu untuk semakin cinta tanah air dengan etnis. Musik-musik yang tradisional gitu kan. Maka nanti kalau misalnya memang bisa, kita bisa saya mulai siapkan juga dengan teman-teman di Jakarta ada studio untuk juga mengeksplorasi kemampuan kolaborasi. Termasuk juga kemampuan untuk menghasilkan siaran-siaran atau tayangan-tayangan yang digital ya, untuk bisa tetap kita harus bicara melawan pembicaraan-pembicaraan yang kerap kali itu bikin toxic gitu, fakes ya itu ya, yang nggak terbukti benar gitu kan, hoax semacam itu. Nah ini yang sebetulnya mau kita siapkan. Maka musik atau budaya penting, termasuk juga musisi itu juga penting. Nah saya juga tahu bahwa dulu Kang Maki sahabat saya ini juga fotografer gitu kan. Karena kan saya juga belajar fotografi itu kan Kang Maki mesti ini sama saya setuju ya. Pictures can tell us more than 1,000 words gitu kan. Banyak banget yang bisa kaya banget gitu loh. Betul. Dan inilah yang sebetulnya mau kita siapkan. Itu yang satu hal. Nah, kenapa ini juga menjadi penting? Nanti bisa ditambahkan sama Kang Frans gitu ya. Karena tetaplah potensi yang besar ini mengandung juga potensi kerawanan. Kenapa? Sedikit aja kita bicara soal suku, agama, ras antar kelompok. Sedikit aja digoyang Indonesia pecah kita. Betul. Gitu. Itu yang saya. Padahal pada hakikatnya kekayaan Indonesia justru terletak di situ. Di perbedaan. Di perbedaannya. Keragaman. Ini mengantar ke sebuah konsep toleransi yang sepertinya Kang Frans tadi sempat ini nih concern sekali dengan konsep toleransi. Pandangan Kang Frans gimana nih toleransi itu sendiri? Ya, toleransi itu kan
toleransi itu kan kita harus bisa menghargai keberagaman. Kita menghargai. Kita itu macam-macam. Tadi sudah sampaikan Romo Yos adalah cara ya menghargai keberagaman. Kemudian juga kita menerima perbedaan. Nah, kata kuncinya itu aja. Ya, simpelnya kan itu ya. Mungkin teman-teman yang muda itu kan dengan kata kunci ini kita menerima perbedaan, ya, menghargai keberagaman. Nah, di situ. Nah, ini juga terus kita saya adalah dari parokinya Romo Yos. Ya, kami di ketua bidang hubungan antar agama dan kemasyarakatan dan mendapat tugas penempatan di FKUB Kota Jakarta Timur. FKUB itu apa sih? Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di situ juga saya ditunjuk di FKUB sebagai Wakil Ketua FKUB Jakarta Timur, merangkap Ketua Komisi Rekomendasi. Nah, ini dengan keberagaman yang ada dan kita juga dengan toleransi, kita hargai toleransi, maka saya di FKUB sekarang kan banyak kejadian-kejadian konflik itu karena pendirian rumah ibadah. Nah, itu adalah tugas kami. Pada prinsipnya kita akan undang-undangnya, aturannya sudah ada bahwa pendirian rumah ibadah itu harus sedapatnya bisa. Karena undang-undang sudah mengatur secara begitu kan, secara undang-undang. Asal memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Kejadiannya juga misalkan sudah memenuhi juga masih ditentang kan, dinamika kita di negara kita seperti itu. Nah, kami di FKUB tentunya dengan kerjasama dengan semua tokoh agama. Nah, di FKUB itu semua agama ada. Nah, di situ secara bersama-sama tetap bahwa kemerdekaan ini ya beribadah itu tetap kita terus kita kedepankan. Sekaligus ini ya, berorganisasi dengan orang yang berbeda salah satu bentuk toleransi ya, karena perbedaannya kan akan terasa dalam organisasi itu. Seperti halnya sebenarnya saya dan Sony ini sesuatu yang berbeda gitu ya, maksudnya saya Katolik, saya Katolik, badannya besar ya kan. Badannya besar. Dan kalau Sony kan Protestan, badannya kecil, pejabat juga. Peranakan Jawa Batak. Kolaborasi darah di tubuh saya nih. Kolaborasi gitu kan contohnya. Dan tadi kalau kayak Pak Frans kan ngomong banyak juga berkoordinasi dengan para pemuka agama, tokoh agama lain gitu ya. Tindakan nyatanya apa sih Pak kurang lebih gitu yang biar umat sekalian yang memang menyaksikan juga tahu, oh ternyata FKUB itu kalau memang sedang bergerak, contohnya apa? Kunjungan kemana atau apa gitu? Betul, kami di FKUB ya, khususnya kami di Jakarta Timur itu juga bidang-bidangannya sudah ada masing-masing ya. Ada dialog, kemudian ada yang tadi rekomendasi. Kami rekomendasi bertugas untuk merekomendasi rumah-rumah ibadah. Nah itu ya. Kemudian ada dialog, kita turun, terus aspirasi. Nah, aspirasi itu kita datang ke masyarakat. Nah, itu kita saling mendengar. Misalkan ada satu konflik, nah pasti kita akan turun. Nah, itu kita menyelesaikanlah langsung di lapangan bersama dengan semua agama. Ya, sebenarnya banyak yang dilakukan, cuman kebetulan isu yang sedang hangat adalah yang ini sedang ditangani oleh teman-teman Kang Frans itu sendiri ya. Kang Hari, sejauh mana musik bisa punya peranan untuk mempersatukan, Kang? Seharusnya itu salah satu yang sangat sangat utama itu Bang, barangkali perantaraan musik lah kita bisa mempersatukan ya. Dan ya contohnya musik nih, kan sana ada harmoni ya. Di sana ada nada, ada apa harmoni dan sudah dibikin sedemikian rupa, tapi konduktornya ini dia tidak teliti mungkin, karena setiap elemen musik mungkin itu berperan banyak. Meskipun hanya di orkestra ya, kan harus orkestrasi ini misal pemain tuba yang sekali-sekali main tuh kan cuma 2 pukulan 3 pukulan satu ini, tapi kalau tanpa dia harmoni hilang. Nah itu salah satu, tapi ya itulah satu sama lain harus memang klop sinergi gitu ya. Sinergi dan sudah vibrasi sama-sama sebetulnya. Dan seharusnya itu susah di kenyataan hidup, tidak sangat kalau tadi kebangsaan ya. Iya betul. Dan tadi perlu konduktor tadi dibilang. Ataupun juga minimal kalau alat musik nih kayak gitar, Sony kan main nih, pencet kunci berarti harus tepat sasaran gitu. Kalau konduktor kan ini
minta ongkos. Kondektur. Gitu ya. Itu kondektur. Zaman sekarang udah nggak terlalu paham. Iya. Sekarang nggak ngerti anak sekarang nggak naik angkot. Nggak pernah tuh. Ibaratnya di pala kondektur kan ngetep sekarang. Betul. Atau kalau nggak juga udah dibayar pakai e-money begitu ya. Nah ini seru nih Om Pocang dari sisi musik. Dan analoginya itu tadi ya, kalau dilihat masing-masing alat punya perannya masing-masing, punya suara yang dikeluarkan beda-beda, tapi akan menjadi indah saat harmoni. Iya, dan ininya sama, sebetulnya nilainya sama. Oh iya, tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih. Kalau di satu komposisi ya, barangkali ini juga kurang lebih. Dan begitu dia di penataan suara, sound system atau apa kan ada. Equalizer harus sama, harus tidak ada yang lebih porsinya, harus pas. Nah, kalau Pastor Rio sendiri tadi dengar istilah dari Kang Pocang nih, memang harus ada konduktor yang memang bisa pegang, lalu juga harus semuanya balance intinya begitu ya. Untuk umat di paroki Halim sendiri dan juga Santo Agustinus ya namanya ya, apakah memang saat ini juga memang dirasa sudah balance semuanya atau masih dalam tahapan balancing atau gimana sih? Jadi sebenarnya kita bersyukur ya kalau di Gereja Katolik itu juga ada arah dasar dari keuskupan gitu ya. Dan juga menghadirkan semangat dan spiritualitas dari apa yang mau dihadirkan sebuah gereja. Jadi gereja yang kemudian mau dihadirkan itu sebetulnya soal kesetaraan, soal teamwork, gitu loh. Ya, jadi nggak mungkin kalau orkestrasi itu yang satu mau menonjol itu kan jadi beban untuk yang lain ya. Itu. Nah, disitulah sebetulnya semua gitu ya. Kita yang membuat mewujudkan arah dasar itu harus tahu persis ketika kemudian kita berorganisasi, menyiapkan katakanlah kita mau mewujudkan renovasi untuk gedung serbaguna gitu kan. Nggak bisa hanya ini romonya mau begini, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan mungkin juga ada macam-macam kan. Jadi nggak usah kita beda iman saja, beda satu iman saja juga bisa ada perbedaan pandangan, ada beda pola pikir gitu. Tapi itu harus tetap diwadahi di dalam. Nah, tata kelolanya mesti baik, transparansinya juga mesti oke gitu kan. Jadi itu yang membuat menurut saya orkestrasi itu. Di orkestrasi itu kan membuat orang itu sebenarnya menata batin ya. Karena kita itu kan hidup bareng. Tadi yang disebut toleransi itu kan menata batin supaya jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat orang lain menjadi susah. Jadi bahagianya kita kan sederhana banget, ya sederhana banget. Meskipun kelihatannya berat ya kalau pakai filsafat gitu kan. Bahagia menurut Aristoteles gitu kan. Ya kan? Kalau secara matematika juga berat. Atau fisika misalnya bahagia menurut Einstein loh kan. Sama dengan MC kuadrat. Sebenarnya sederhananya adalah bagaimana kita itu menjadi meringankan orang lain, menjadi menjadi orang yang ketika dalam kebersamaan bukan membuat orang menjadi berat, tetapi menjadi orang menjadi ringan. Jadi bukan jadi batu sandungan ya Pastor ya. Jangan sampai jadi batu sandungan. Harus hati-hati. Maka kan sebetulnya adanya kebersamaan ini kan juga membuat kita menjadi koreksi diri. Betul. Itu jadi gue kurang ini ya. Atau juga makan ketika ada lontaran-lontaran yang berbeda, kita bukan lalu terus mau menang ya, tapi kita memang mengkoreksi diri. Inilah yang sebetulnya mesti kita hidupi, kita kembangkan. Maka kalau nanti bilang soal dekat lagi ada pemilu gitu kan, lalu situasi keluarga mulai menghangat, tidak memanas gitu kan, udah mulai ada yang satu pilih bergesekan, parpol lain, satu WhatsApp pilih yang keluarga itu bergelombang. Itu kan panas loh, WhatsApp keluarga. Termasuk juga di WA grup. Iya, ya kan, sebenarnya inilah yang sebetulnya harusnya mendewasakan kita. Jadi inilah yang tantangan kita, tapi sekaligus menurut saya peluang. Ya jadi kalau kita misalnya dengar gini kan kita juga mawas diri ya. Nah inilah yang tadi kita dengar. Kalau teman-teman dari Ruang Putih ketika ada identitas politik identitas itu kan, ya paling nggak bisa digeret satu sama lain. Tadi bagus banget itu Kang Maki bilang bahwa hargai dong kita punya pribadi prinsip gitu kan, dan nggak usah kita kemudian
itu adalah hak. Iya, itu. Jadi fun-fun saja. Berarti gereja harus kayak gitu dong. Mestinya gitu. Mestinya seperti itu ya. Dan saya melihat ya, kita selalu ada plus minus, tapi saya kok melihat arahnya sudah ke sana. Dan bukan hanya gereja sih sebenarnya. Saya ngelihat dengan saudara-saudara kita yang lain untuk bisa dan juga bisa mampu untuk menempatkan diri untuk bisa, lalu pada saat kapan kita memang masuk di dalam ruang publik bareng untuk kebersamaan, di mana ada ruang privat ya kita harus menghormati. Tapi masalahnya Pastor kan dan juga teman-teman lain, nggak semua orang tuh bisa seluas itu pemikirannya. Ada yang dengan begini kan kita kira dengan ngomong-ngomong begini orang bisa tahu bahwa samping kanan kiri saya adalah orang yang punya concern yang beda, tapi kita bisa itu asmara liberasi tadi. Atau minimal belajar asmara liberasi. Gimana kan? Boleh sedikit ya. Sebetulnya Indonesia tuh menurut saya sih keajaiban. Keajaiban tuh. Karena nggak ada lagi negara seperti kita, bermacam-macam suku, ratusan bahasa. Dan itu orkes besar sebetulnya. Nah di sana tuh kita kan keajaiban kita masih bertahan. 70 setuju banget. 78 tahun masih bertahan, dan itu kan tetap harus dijaga dan kekhawatiran kita apakah nanti generasi selanjutnya akan ada kesadaran yang sama. Atau masih menikmati nggak yang kita nikmatin sekarang gitu ya? Bukan soal menikmati, kan ini negara tuh seksi, negeri kita tuh seksi banget. Jadi semua banyak sekali yang mencoba, memiliki. Tapi katanya ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu paling mudah dipecah dari dalam daripada diserang dari luar. Diserang dari luar berat, Pak. Betul, karena kan salah satu elemennya adalah perbedaan yang banyak sekali elemennya di Indonesia gitu, dan Om Hari. Dan di sana akhirnya khawatirnya kita kembali ke masa perjuangan sendiri-sendiri, yang merasa saya latar belakangnya gini, saya menyelamatkan saya dan yang saya kenal. Betul, orang Jawa ya orang Jawa, orang Sunda orang Sunda. Akhirnya khawatirnya ke sana gitu sebenarnya. Nah, itu kan ada unsur lainnya dari luar yang pasti itu. Karena kan mudah, kita dari dulu udah ada DVD dan sekarang apalagi dengan bahayanya gadget. Saya menyadari sekali itu bahaya, di samping manfaatnya sangat banyak. Tapi bahayanya pun banyak. Jadi ada gejala FOMO itu ya. FOMO, fear of missing out. Ya udah pilih JOMO aja. Apa tuh JOMO? Joy of missing out. Asik. Joy of missing out. Kang Hari Pocang itu lebih mendingan ketinggalan handphone daripada harmonika. Harmonika ya, benar ya. Kalau Kang harmonika ketinggalan mau balik lagi. Gawainya Kang Hari teh gawai. Nah ini ada sesuatu yang bernilai yang diperjuangkan, karena itu sesuatu itu gue banget istilahnya gitu. Gue banget ya. Sebetulnya gue bangetnya itu sekarang ini kalau saya ngelihat ya, kalau mau ada macam-macam begitu, saya cuma lihat begini. Ini secara ekonomis ini pariwisata tuh meningkat loh, 70% dari sebelum Covid. Sekarang ini. Tadi saya juga ngomong sama Kang Maki gitu kan. Gila memang gede. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Sekarang orang bisa dengan mudah, misalnya meskipun masih agak mahal ya, atau mahal lah gitu ya. Itu ke mana, Derawan atau ke mana namanya Labuan Bajo atau ke mana Medan atau ke Raja Ampat atau ke, tapi lalu mereka melihat gila lo, amazing lo Indonesia gitu. Dan disitulah sebetulnya tanpa sadar ya itu udah merasuk gitu suasana gue Indonesia gitu loh. Bangsaan gitu ya. Iya. Jangan lupa. Dan rasa memilikinya tuh rasa lebih besar. Itu tanpa disadari. Maka coba sekarang kan Eke pakai begini. Eke. Iya. Eke. Ya kan artinya ya kan? Iya pakai begitu. Iya pakai begitu. Gitu. Eke lupa. Biar enggak. Untuk masih Eke belum Akika ya. Lupa. Biar bahasanya gaul. Biar bahasanya gaul. Gitu ya. Jadi biar meskipun pakai etnis begini kan, jadi kita melihat bahwa ini ternyata sekarang ini juga lagi model. Betul. Di mana-mana, mungkin juga karena tanpa disadari ketika beberapa kali ada upacara kenegaraan 17 Agustus pakai macam-macam pakaian, pakai macam-macam iketan. Itu indah banget ya. Indah banget. Nah, lalu kan orang kaget semua. Bukan kaget
oh kok ada, tapi iya kita tuh kan sebenarnya punya loh, kaya loh dengan nilai-nilai itu. Dan mohon maaf kalau sekarang justru ini kayak Ikat Sunda gitu-gitu kan memang kalau beberapa tahun belakangan ini di Bandung digunakan tiap hari Kamis ya. Sekarang Kamis ya. Sekarang Kamis ya kalau nggak salah sekarang mah. Nah semenjak itu kan orang kadang ke mall ada juga yang pakai Ikat Sunda. Saya nge-MC di nikahan nih, ya ada orang datang pakai batik begini, jeans. Ikat Sunda. Keren, gue bilang. Keren banget karena memang ya itu kan mungkin pengen menunjukkan kecintaan sama tanah air. Meskipun bukan orang dari Sunda. Meskipun bukan orang dari Kalimantan Utara. Tapi harus pas mix and match kayak gue misalkan Batak Jawa tinggal di Sunda. Pakai ulos blangkon ikat aneh dong. So lu apa gitu ya juga ya. Satu-satu. Jangan mix. Apalagi kalau pakainya sepan. Pakai sepan, baju lurik, terus mau ulos kan nabrak banget. Betul. Nabrak banget. Kayak gini kan jelas. Dari bahasa medok. Tapi kan pakainya Betawi. Iya kan? Sah, gimana? Oke, ini sebenarnya kalau saya lihat sendiri juga ya, dari budaya mungkin sudah diingatkan dengan banyak cara. Salah satunya negara mengingatkan dengan momen-momen seperti Hari Kartini, 17 Agustus. Tapi sepertinya orang Indonesia ini kalau isu agama, iman, masalah keimanan, ini rentan pakai banget. Suku udah enggak sekarang ya. Tahun 65 kita digoyang dengan G30 SPKI saat itu. Isunya juga pada akhirnya adalah merembet ke agama, kepercayaan seseorang gitu. Sekritis itu kita Romo dalam kondisi keimanan yang rapuh. Memang. Jadi kan karena itu ya, kena pengikisan atau erosi. Kayak rambut saya erosi. Botak Pak, itu penuh Andini Bapak. Erosi gitu ya. Erosi. Sebentar Romo, ini Rosi yang mana? Tadi Eke, sekarang Rosi. Siapa sebenarnya? Iya. Jadi mengalami kerap kali pengikisan ya, pengikisan nilai-nilai. Karena yang sebetulnya sekarang juga orang tua kan susah untuk ngasih nilai-nilai kepada anak-anak. Mereka lebih senang lihat patron lewat lewat. Makanya kenapa kok Bu Yeni Wahid itu pakai Naruto gitu kan? Oh iya. Dia Indonesia bukan sih kok pakai pakaiannya kok orang ini Jepang gitu kan? Jepang gitu. Tapi sebenarnya itu coba impresi awal agar orang itu lalu diingatkan pertama-tama itu adalah orang senang dulu, fun dulu gitu. Lucu. Ya lucu, Eke gitu kan. Gitu kan. Maksudnya kan begitu ya. Supaya nanti orang ada impresi, nah dari impresi situ lalu orang punya ketertarikan. Itu hal yang secara psikologis wajar. Nah, dari situ kemudian kita coba membuka sebetulnya sekat-sekat itu. Memang nggak mudah. Memang nggak mudah, tapi kan kita nggak boleh tinggal diam aja dong. Ya, kita nggak boleh tinggal diam gitu kan. Sekarang tuh kan juga bahkan ini kan yang sederhana ya, begitu di kelompok-kelompok intelektual ada orang bisa baca kitab suci atau Quran gitu, tapi dia tidak, saya sebetulnya bukan Kristen, saya bukan Islam, ada. Iya betul, pengen tahu. Nah, lalu ada yang bilang dia belum dapat hidayah atau belum, dia belum. Sebetulnya menurut saya ini karena apa? Orang bisa lalu mengambil jarak sama agama itu sendiri. Dan agama itu kalau kita baca buku yang lebih serius tuh Noah Harari itu ya. Itu serem banget tahun 45 gitu kan. Kalau kita bilang Indonesia emas, tapi pada saat itu orang mulai merelativir agama. Itu dikatakan secara dalam gitu loh sama Noah Harari itu. Kalau kita pernah baca bukunya itu Sapiens gitu ya. Jadi orang dengan pemikirannya bisa apalagi dengan artificial intelligence. Mengerikan sebetulnya. Tapi apakah kemudian kita tinggal diam gitu kan sebagai orang umat beriman gitu kan. Maka sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti ini kita menghadirkan itu tadi toleransi itu kan sebetulnya kita ada perjumpaan bersama yang membuat kita tidak tersekat. Itu. Kalau saya ngelihat musik ya misalnya tadi kan udah dia kurang, nggak ada lu nggak rame begitu kan. Bahasanya di Samsu walaupun porsinya cuma dikit gitu ya, tapi nggak ada yang rame. Nggak ada lu nggak rame. Nah itu dia. Jadi bahasa-bahasa begitu penting. Untuk jadi oke deh, lu ikut deh sama kita gitu. Nah pelan-pelan kan sebenarnya kita tetap menghadirkan sebetulnya akar-akar asalnya kita gitu.
secara yang tadi, baik secara pribadi ya kita sebagai insan hamba Tuhan gitu ya. Tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat bersama. Ini yang sebetulnya mesti kita ruang-ruang macam ini, omong-omong santai kayak gini. Adalah omongan yang soal cinta tanah air, adalah orang omong soal kebinekaan dalam kebingkai persatuan gitu. Tapi gini Romo, kalau orang Katolik kan biasanya umat Katolik nih ya, biasanya cenderung untuk menarik diri dari permasalahan yang ada nih ya. Main aman. Termasuk juga kalau udah berhubungan dengan ada senggolan dengan agama sebelah, dengan bangsa sebelah, kita lebih aman, lebih bijak menyikapi. Itu kan sebenarnya ada psikologis ya. Jadi ketika orang itu ada dalam zona nyaman, itu kan juga mager. Ya nggak? Mager. Jadi kalau orang dalam zona nyaman tuh mager. Nggak mau kemana-mana. Iya. Malas gerak gitu kan. Jadi ya apalagi sudah ngapain sih? Gue mikirin kan gue udah enak gitu kan. Nah inilah yang pelan-pelan ya juga harus kita buka. Jadi kita mulai keluar dari zona nyaman untuk sebetulnya itulah menjadi tugas kita. Tugas nyaman tuh asik belum tentu juga. Zona nyaman tuh belum tentu asik kan. Nah iya betul. Zona nyaman kadang bosan kalau di dalamnya. Iya. Kenyamanan tuh ada batas kan. Kayaknya kita mau pindah sama kenyamanan lain dengan keluar dari zona nyaman barangkali meningkat karena akan mencari zona nyaman lainnya nanti. Kalau ini konflik banyak banget nih, tapi juga harus diselesaikan gimana Kang? Betul. Kalau kami di Katolik itu kan sesuai dengan arahan pimpinan gereja kami, Bapak Uskup, Bapak Kardinal, bahwa tadi disampaikan Romo Yos, kuncinya adalah perjumpaan. Nah, perjumpaan itu dengan siapapun, gitu ya. Nah, kami di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan, nah ini selalu turun ke paroki, teman-teman pengurus yang di paroki ini untuk mengajak para ketua lingkungan, ketua wilayah itu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah kemudian kalau kita supaya ada teman-teman kami yang Katolik itu juga ikutlah menjadi ketua RT RW, ikut berbaur dengan masyarakat ataupun dengan agama yang lain kan, itu lebih ke bidang sosial. Nah itu, jadi kalau di zona nyaman kita pun sendiri juga tergantung dari situasinya di wilayah itu. Nah kalau misal wilayahnya itu atau lingkungannya itu memang situasinya biasanya nanti para pengurus seperti kami itu yang pasti akan turun, akan mendekatkan lah. Intinya perjumpaan. Kuncinya kalau umat Katolik itu selalu dituntut untuk kita selalu adakan perjumpaan. Minimal kita hadir ya, betul, ya Pak. Hadir saja. Atau di rapat RT, rapat RW kita hadir lah. Nah itu salah satu juga sudah mengurangi hal-hal yang itu kan. Betul. Nah kemudian juga kami bersyukur juga ya di tahun ketiga ini di Paroki Halem ini bisa terlibat di tingkat kota Jakarta Timur. Nah itu banyak saya menjadi mediasi ya beberapa konflik agama di Jakarta Timur. Nah itu dengan kalau konflik masyarakat atau konflik rumah ibadah ya apakah itu masjid, gereja, nah itu ya mungkin dengan tidak tahu ini mungkin karunia yang di atas diminta untuk menjadi mediator. Nah itu kalau kami menjadi mediator pasti kami akan ajak dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kalau kami berdiri kemudian kita berhadapan dengan tadi intoleran. Nah itu intoleran ya pasti kan kami harus bersama-sama dengan tokoh agama yang lain. Karena kan mungkin biar masuknya lebih smooth. Betul. Intinya gitu, itu ya biar kita juga bisa diterima gitu ya. Kalau misalkan mereka masih bicaranya paham, saya punya teman para kiai yang luar biasa ini. Nah tugasnya misalkan di dalam satu mediasi, kami yang memimpin mediasi, kemudian para kiai inilah nanti yang bisa menjelaskan. Nah itu banyak di Jakarta Timur sekarang kan sudah memang baiklah kondisi dengan yang lainnya, konflik-konflik sudah mulai menurun karena kami para tokoh agama di FKUB itu pada waktu pandemi kemarin itu tidak ada kata libur. Jalan terus sama wali kotanya, dengan wali kota dengan itu kita jalan misalkan ke daerah yang ada penolakan rumah ibadah. Ini kenapa? Ini harus kami selesaikan gitu karena kan saya punya tanggung jawab, saya ketua komisi rekomendasi itu harus kita selesaikan karena undang-undangnya itu rumah ibadah itu sudah hak kan, sudah hak warga negara. Misalkan di situ wilayahnya banyak Muslim, kemudian ada gereja, kenapa nggak boleh? Nah gitu kan.
Ya pokoknya nggak boleh. Kalau kata pokoknya itu kita ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Saya kejar, kita kejar semua. Oh masih bisa diperjuangkan. Betul, masih kita perjuangkan. Ya kita, ya akhirnya kan kita harus hadir kan, selalu hadir. Pak RT, tokoh agama, gitu kan. Kami juga dengan tim dari Majelis Agama di FKUB ini kan, yang ditugaskan di situ kan, ini adalah biasanya pimpinan-pimpinan agama juga, gitu kan. Nah, begitu. Jadi situasinya, ya semua hak untuk mempunyai beribadah, rumah ibadah itu kan hak hak dari warga negara. Nah, itu yang harus kita terus upayakan bisa kita berikan IMB. Ini memang kalau masuk ke ranah kebangsaan akan kompleks sekali masalahnya. Selain tadi tentang isu rumah ibadah lah dan segala macam. Kalau saya sekarang coba ke Kang Maki nih, Kang, ada yang termasuk Kang Hari ya. Ada yang bilang pemikiran seorang seniman itu liar nih. Liar termasuk saya tergantung keliarnya itu diaplikasikan sebuah karya seperti apa pada akhirnya, bisa diterima atau tidak. Nah, tapi saya juga punya beberapa teman-teman kategorinya seniman, mereka jadinya memutuskan untuk tidak beragama. Kenapa? Karena pemikiran saya mengantarkan saya menjadi orang yang seperti ini. Saya cenderungnya tersebut saya tidak suka dibatasi untuk berkarya sampai pada akhirnya memutuskan ya mungkin saya juga tidak butuh yang namanya agama. Nah, kita tidak menjustifikasi apapun, tidak judgmental juga terhadap siapapun, tapi di lingkungan seniman apakah sekarang tren ini ada nggak sih Kang? Karena kalau kita ngomongin 10-20 tahun ke belakang, wah kita mah tiap minggu disuruh ke gereja. Mohon maaf. Baru sekarang bolong-bolongnya. Nggak bisa nonton Doraemon. Iya, nonton Doraemon di gereja. Sekarang sepertinya agak lebih longgar, ya nggak sih? Dan termasuk apakah latar belakang sebagai seorang seniman juga ada pengaruhnya untuk proses pemikiran-pemikiran seperti itu? Maksudnya apakah cuma seniman yang begitu, atau barangkali juga di kehidupan sosial lainnya? Atau di ruang putih mungkin ada? Teman-teman, Oke, saya jawab dulu. Silakan. Saya rasa gejala itu memang besar ya, ada, bukannya seniman. Atau kembali ke agama asal, agama tradisional, agama budaya. Karena dianggapnya sama mereka tuh agama yang ada tidak berhasil. Iya dong. Iya. Riweh lah. Nah itu banyak yang mempertanyakan, tentu boleh. Tentu boleh karena mereka akan bertanggung jawab atas pertanyaannya. Tapi ya saya rasa itu pun makin lama kok gejala itu makin besar. Jadi harus waspada ya. Gejala apa nih maksudnya? Gejala itu orang jadi agnostik lah, terus ateis bahkan. Gak usah beribadah deh, gue mah yang penting di KTP ini hidup bener, gitu-gitu. Bahkan saya sering ngobrol sama teman-teman yang demikian. Dan ada yang kembali ke agama-agama asal, seperti agama yang non Samawi ya, Sunda Wiwitan, dan deep dive gitu. Mereka masuk betul. Tapi ya kenapa enggak sih? Menurut saya pribadi ya, kalau orang mau pencarian pribadi kan itu, dan kelihatannya gejala itu, dan kita kaum beragama lah katakan. Kan ada sesuatu yang dipertanyakan di apa ini kita sekarang. Jadi mungkin itu bentuk kekecewaan mereka yang memang akhirnya tidak menemukan konklusi atau jalan keluar gitu. Dan tapi pengaruh siapapun mereka gitu ya asik-asik aja lah. Asik-asik aja. Kalau orangnya sih enggak, maksudnya ya kita juga jangan melihat mereka jadi sebagai kok mereka kita antipati sama mereka itu ya, karena ini kan soal keyakinan ya. Dan keyakinan hak apa kita untuk kita siapa kita? Anak muda Pastorius zaman sekarang semakin tadi kalau Sony bilang seniman semakin punya pemikiran yang liar. Betul, jadi justru menurut saya yang liar ini nih. Medsos dan lain sebagainya, informasi banyak sekali yang liar. Maka sebenarnya tadi ya kita semua harus sepakat bahwa ketika ada hal-hal kayak begitu, kita nggak perlu menjadi gusar, galau gitu ya, tahu juga kepo, lalu malah menjadi apa? Itu kan jadi ada kecenderungan untuk menarik diri kita seolah-olah kita tuh benar, kamu salah begitu kan. Nah,
inilah yang harus kita dalam era sekarang. Memang saya melihat gejala ini makin kuat, makin kuat. Bukan hanya di Eropa udah ini. Sekarang mulai masuk di Indonesia gitu. Jadi ngapain sih lu pada rame-rame, ya kan? Lu apa agamanya lu merasa benar, padahal sebenarnya lu satu sama lain membuat kita nggak happy gitu kan. Nah, maka sebetulnya kita tetap tantangan sebetulnya buat kita yang beriman. Tantangan kita itu memang masih menghadirkan persaudaraan. Ya itu sih inklusivitas. Jadi sebenarnya jadi kalau agama itu makin eksklusif buat aku nggak bagus deh. Ya udah nggak zaman sekarang. Ya makanya kalau dia udah narik gua nih Katolik nih, kalau fanatik gitu kan. Udahlah jadi Katolik garis lucu aja lah. Gitu ya kan. Admin disapa. Udah pada follow kan? Enggak, itu adminnya lagi nonton loh kayaknya. Ada yang kena nih ya. Jangan kenal adminnya. Kita pengen dong undang adminnya. Iya. Kalau bisa. Ini padahal nggak tahu ada konteks apa nih. Maksudnya aku jadi tantangan kita itu kan sebenarnya lebih menghadirkan kesaksian tadi, perjumpaan. Bahwa lu sama gua adalah kita. Itu. Dan itu kan paling enak itu di musik ya. Musik tuh semua udah nggak ada benderanya gitu kan. Ya, kalau sepak bola masih ada bendera. Masih betul. Bahkan dibawa gitu ya. Bahkan dibawa ke politis kan. Ya kan, untuk nanti pansos gitu kan. Masuk supaya nanti bisa jadi apa gitu kan dalam hal yang politis. Betul. Musik saya kira kok lebih paling netral ya. Di situ sebetulnya. Yang mau nggak beragama ada, yang mau cuman kepercayaan tapi deep gitu kan bisa juga gitu kan. Itulah yang sebetulnya enaknya kita. Sekaligus sebenarnya kita memberikan tawaran apapun dengan nggak usah ngomong, kesaksian kita saja itu yang sebetulnya penting. Maka kita nggak perlu mencari silang, mencari kamu benar, kamu salah, aku benar gitu ya. Tapi bagaimana kita sebenarnya menerima mereka sebagai sesama manusia. Itu menurut saya poin yang ketika waktu siapapun akan baca Sapiens yang Noah Harari akan setuju bahwa cara kita untuk bisa mengatasi nanti masa depan adalah ya soal kita bagus banget Pancasila yang kalau diperes itu gotong royong. Ikatan. Maka ini pakai ikat gitu kan sebenarnya menurut saya nih. Ini dasar kekuatan kita yang nggak bisa dikalahkan. Ada filosofi juga. Filosofi banget. Jadi kalau kita bilang Pancasila, ya lalu kalau terus ada Trisila, tapi sebenarnya satu dari kata Pancasila itu gotong royong. Dan jadi, juga tadi hadir tadi. Hadir. Ya kita tahu juga ada filsuf Prancis Gabriel Marcel. Gabriel Marcel. Waduh. Gabriel. Mama manggilnya Marcel. Hadir. Beda. Hadir dan ikhlas adalah inti cinta. Asik kan? Yes, hadir dan ikhlas adalah inti. Itu Gabriel Marcel bilang. Gak usah dipaksa. Seperti akang-akang ini semua pada hadir tanpa dipaksa gitu ya. Cuma telepon happy. Bisa datang Kang. Oh siap gitu. Karena satu getaran. Nah itu dia. Lope. Kang Waki, kalau gitu Ruang Putih sedang ada misi apa nih? Maksudnya dalam artian kalau tadi kan sudah ada dalam bentuk ruang toleransi nih. Tapi berikutnya ke depannya dengan di dalamnya berwarna sekali orang-orang di dalamnya dan juga punya misi tertentu. Sedang ada proyek apakah yang berkaitan dengan kebangsaan? Enggak sih, kita mau terusin aja tuh ruang toleransi. Kita akan pergencar lah. Mantap. Pergencar karena tadi yang Romo bilang gitu. Yang kayak seperti ini, kenapa kemarin begitu Romo Yos tadi minta saya gitu, ya otomatis oke gitu ya. Karena toleransi ini kan sebenarnya sesuatu yang indah ya. Sebanyak mungkin produk yang menonjolkan ini saya pikir nggak ada mudaratnya deh, nggak ada salahnya deh gitu ya. Jadi di mana-mana kalau ada contoh-contoh seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya, ada yang Protestan, ada yang Katolik, Muslim, berbagai suku gitu ya, dan ini percikan-percikan ini ada di mana-mana gitu ya. Dan saya pikir itu akan indah banget sih gitu. Daripada kita fokus melawan yang intoleran misalnya gitu ya. Kayak mau lawan kita juga berapa banyak nggak tahu. Dan juga kan? Untuk apa gitu? Kayaknya doesn't solve the problem juga gitu. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi memecahkan masalah maksud saya. Jadi contoh Inggris lah gitu. Jadi contoh. Berarti hadir menjadi contoh. Menjadi contoh. Lalu apa lagi?
menularkan. Tadi ada ya, ini sebenarnya ada tidak contoh menjadi yang sandungan. Iya, tidak menjadi ini sebenarnya contoh banget nih. Nah, itu. Ini ikatan ya. Ini sebenarnya kekuatan bangsa Indonesia ikatan. Beda tuh ya. Dan ini kan sebenarnya juga ya bersatu kita teguh. Bercerai jangan sampai kita kawin lagi. Aduh, kaget. Ini ya kekuatannya sebenarnya di sini. Iya. Aku mau ngelihat Sapu lidi, iya. Itulah sebetulnya kekuatan atau ciri khas dari bangsa Indonesia di sana. Karena warna-warni sudah pasti. Dan ketika dan gotong royong itu juga ciri khas Indonesia benar, banget Kang. ya. Jadi saya melihat bahwa jadi waktu kemarin itu ada penelitian internasional mengenai kepedulian negara-negara atau bangsa-bangsa yang dipilih untuk sebagai contoh atau tinggi penilaiannya dari penelitian bukan abal-abal yang sungguh-sungguh serius. Itu menempatkan Indonesia dalam kebersatuan, dalam kerelaan untuk berbagi itu tingkatnya 1/6 dari 100 sekian negara gitu. Jadi sebenarnya ini kan modal sosial yang sangat luar biasa. Jangan pernah lupa gitu loh. Jadi kita masih kalau ada situasi yang apa benar ya kita ini toleran ya. Kok begini kita sulit. Silakan lihat di negara lain. Ya di Singapura. Jangan kira loh. Kelihatannya oke, tapi hal-hal yang tidak nyaman terjadi di Amerika. Jangan kira yang katanya negara demokrasi orang yang kelihatan Asia aja sempat dikerjain di sana. Jadi belum tentu lah. Jadi jangan mengatakan bahwa tempatnya kita itu udah nggak nyaman, nggak sebagainya gitu. Pernah nggak kita naik motor misalnya ya keliling? Saya pernah keliling Flores naik motor. Saya benar-benar lihat bukan hanya alam yang indah, manusianya tuh luar biasa. Ketemu sama saudara yang Muslim, sama yang Protestan, sama yang Katolik, happy mereka, nggak pernah ada. Bahkan mereka beda warung-warungnya, mereka baru nanti jadi bekerja sama untuk bisa saling memberikan pelayanan. Silakan nanti yang datang itu memberi berapa. Itu terjadi. Saya lihat ini nggak ada rebut-rebutannya di sini. Jangan-jangan isu-isu keretakan persatuan hanya terjadi di kota. Ya artinya ya tingkat ya. Jeng-jeng. Saya kok melihat artinya ketika kita ngelihat aslinya masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput ya. Di pasar Ciwastra nggak ada soalnya. Lebih banyak orang itu hidup bareng. Guyup ya. Guyup. Mungkin kalau orang udah kenal duit, udah kenal kedudukan, udah kenal individualistik gitu ya, memperkaya diri, kekuasaan, bisa jadi beda. Nah itulah sebetulnya kalau saya lihat itu kita masih punya sebenarnya. Meskipun ya ini harus kita rawat. Maka kenapa juga budaya-budaya itu selalu kita tonjolkan. Berarti kalau misalkan dari tadi yang diobrolin sama kita semua nih ya, ini kalau dirangkai jadi satu kalimat indah banget. Mohon maaf ini ke MC-nya keluar nih Pak jadinya mau nggak mau nih ya. Karena bukan apa-apa. Tadi kan dibilang toleransi, hadir, perjumpaan melalui gotong royong, dan juga tentunya dirangkai menjadi sebuah instrumen yang indah untuk Indonesia. Keren. Tepuk tangan ya. Gue kira kemana? Ngapain gue tepuk tangan lagi? Ada satu contoh ya. Apa tuh? Kemarin kan kita bikin kompetisi jazz online. Masih ingat nggak juara yang youth? Anak muda itu namanya Social Call. Cuma bertiga. Betul. Bagus sekali yang juara pertama itu. Jadi soalnya ikut mohon maaf sebagai host. Terus diusut-usut 3 orang beragama lain satu sama lain. Satu Hindu, satu Muslim, satu Kristen atau Saya lupa Kristen atau Katolik ya Kang ya. Cuman itu. Tapi mereka main dan jadi instrumen yang bagus dan banget. sangat kita di sini. Dari mana biasanya? Dari Bantul Kasihan, nggak ada yang nyangka. Bantul. Bicaranya beledak-beleduk Mas. Jawa. Iya. Jadi kalau ngobrol beledak-beleduk. Jawa banget gitu ya. Betul. Wah itu juara buktinya ya. Juara dan kita sepakat berlima ya. Dan bukan subjektif ya. Ini semua
termasuk si Ben yang di Belanda. Iya betul. Itu juri melibatkan internasional juga dan ternyata memang menghasilkan satu karya yang bagus dan ternyata ditelusuri backgroundnya 3 orang personilnya ini agamanya beda semua. Tapi mungkin kesukuannya juga beda semua. Beda. Tapi maksudnya mungkin mereka secara tidak sadar berkumpul menjadi sebuah tim dan harmoni. Tapi pertanyaannya hari ini yang duduk di depan kita ini kan mohon maaf nih, angkatannya angkatan senior. Apakah orang muda sekarang sudah kehilangan semangat untuk membahas hal-hal tentang kebangsaan, keberagaman? Sebentar. Beberapa saat lalu, 2 bulan tuh ya, saya ikutan di sini ada obrolan filsafat lah. Di mana? Di sini. Di sini. Di Keuskupan. Yang datang anak muda, anak SMA. Itu yang jadi nggak usah kecil lagi. Biarpun berarti paling muda sendiri waktu itu. Saat itu ada Pak Bambang. Dari sini banyak kok. Kalau waktu itu Om Hari ikut tahun berapa? Kalau masih ngomongin muda acaranya? Enggak gini. 2 bulan lalu nih ya? 2 bulan lalu. Judulnya memang Mbak itu rada-rada seram ya. Bahaya AI itu apa dan sebagainya. Tapi pesertanya banyak kan, bahkan anak SMA dan mereka plot bicara, berani speak up. Iya. Termasuk untuk hal-hal kebangsaan. Iya, tentunya kan. Tentunya ini jadi jangan lupa bahwa meskipun mereka juga berpikir ini pasti punya rasa itu. Misalkan memiliki Indonesia. Atau di paroki gimana Mo? Apakah anak mudanya OMK-nya suka membahas tentang hal kebangsaan atau memang belum. Saya juga melihat kami sedang juga merancang, tapi kan juga sebenarnya bukan kami saja ya, kami sebetulnya juga berupaya untuk menghadirkan kaum muda itu. Memang ini menjadi tantangan. Ini menjadi tantangan. Untuk paroki kami memang belum sangat signifikan, belum sangat tampak. Meskipun nada-nada mereka yang lalu punya kreativitas dan mau diungkapkan kita beri ruang gitu kan. Nah itu yang jelas kan kita ada ruang publik untuk mereka. Nah itu memang masih belum ya, karena 3 tahun ini mungkin kan di tempatnya kami agak unik karena ada 2 wilayah, satu ada di dalam kompleks, yang satu di luar kompleks. Nah yang di luar kompleks ini kan agak ragu-ragu atau ya agak formal gitu kan ngelihatnya kita gimana gitu. Nah ini yang harus saya cairkan. Maka tadi kata kunci bahwa kita ini adalah setara, tidak main pangkat, itu tuh kan perlu banget. Iya. Ya kan, wah ini kan pangkatnya tinggi nih. Itu aja udah membuat orang gitu ya? Udah bikin jarak gitu loh, udah bikin benteng. Nah itu yang kita coba untuk bisa. Memang ini tapi potensi saya juga selalu disemangati oleh bincang-bincang seperti Kang Pocang ini menyampaikan bahwa anak muda itu sebenarnya potensinya gede banget. Betul. Kalau FKUB ada anak mudanya? Gini, kalau FKUB itu kan tokoh agama. Gitu ya. Nah di tokoh agama itu kami juga ada program untuk anak muda. Itu programnya ya kita pertemuan lintas agama. Tapi untuk kaum muda. Kaum muda. Terus kemarin kita juga ada satu deklarasi ya lintas anak muda lintas iman, begitu. Itu lintas usia. Lewat di Jakarta Timur di Waduk Riario. Nah di situ dengan Wali Kota Jakarta Timur kita anak muda. Nah ini kan juga melihat dinamika negara kita gitu ya. Nah itu ya dinamika. Kalau dari kepengurusan ada anak mudanya nggak sih? Kepengurusannya tidak ada. Tidak ada. Itu belum lah. Mudah-mudahan. Ya belum ya sementara tidak ada ya, karena ini memang yang masuk di FKUB itu adalah ditunjuk dari masing-masing pimpinan majelis agama di tingkat biasanya provinsinya. Memang usia tertentu. Betul, dan mereka beberapa ya mungkin dilihat yang di situ harus orang yang tepat karena dan kan bisa mengadakan perjumpaan gitu. Karena situasionalnya negara ini kan gonjang-ganjing, salah harus cepat turun. Konfliknya juga beda-beda tiap daerah lagi kalau misalkan ada konflik. Kemudian tiap agama juga beda-beda. Karena juga kita saling sharing. Kenapa ini masalah ada gereja ini kami juga bisa, masalah ada masalah masjid ini, nah kita bisa memberikan dengan tim para tokoh agama ini. Kemudian juga kalau kita tarik lagi kami di Katolik di tingkat keuskupan itu juga program kepemudaan anak mudanya itu ada gitu ya. Kita mengundang paroki, terus kita ada beberapa pelatihan kepemudaan gitu ya. Kemudian juga ada pertemuan lintas iman. Ada juga gitu kan. Nah kemarin juga ada Kementerian Menko Polhukam ya
Itu yang di puncak itu ada 340, itu kami dari Katolik mengirimkan 60. Itu ya waktu Juli kemarin, akhir Juli kemarin kan pas liburan itu ya. Nah itu juga kami menjadi pendamping lapangan juga di sana. Nah itu juga acaranya memang luar biasa ya. Bagus, nah ya. di situ juga ya itulah ada diajarkan terorisme, intoleran, begitu itu. Jadi memang sekarang perjumpaan anak muda ini karena terus lihat tema ke atasnya itu ya karena gadget ini gitu loh. Nah, gadget harus disikapi bagaimana. Nah itu temanya menjadi pertanyaan gitu, bagus juga gitu loh. Kemudian atas kita diskusi di situ, diskusi anak-anak lintas iman lah gitu. Nah kami pendamping yang dari Katolik kemarin juga 300 itu ya. Semua agama ada. Ini berbicara anak muda, Kang Maki, Ruang Putih gimana nih? Mayoritas yang datang anak muda atau medium usianya atau bahkan segala semua dan bebas semua orang teh boleh datang kapan? Mangga diundang. Dibukanya jam berapa itu Ruang Putih tuh? Kan nanti datang tengah malam kan nggak enak. Jam 9 jam 9 pagi lah. 9 pagi itu udah mulai ada tenan yang buka, tenan makanan gitu. Tapi kalau kegiatan sih sore deh, biasanya sih sore gitu. Sore ke malam gitu ya. Tapi di kalangan anak muda nih yang punya jiwa seni tinggi yang datang ke Ruang Putih, sebenarnya dengan melihat banyak konflik kebangsaan dengan jadi antipati, banyak nggak sih Kang yang sharing dari gua nggak mikirin lah gitu. Kalau enggak banyaknya itu. Banyak kan seperti nggak itu. mikirin. Akhirnya jadi antipati untuk hal seperti ini. Nah makanya kita masuknya di situ tuh, misalnya gue mau nggak mau mikirin lagi lah soal itu yang politik gitu ya. Jadi malas gitu ya. Dan juga kita memang kan nggak fokus ke sana ya. Jadi kalau di kita tuh, kalau sekarang ya kita lagi seneng gini, kita sedang merancang acara itu, misalnya nih ya, kita sedang merancang sekarang tuh akan ada acara di setiap bulan purnama. Lucu. Itu kombinasi antara musik dan tari. Nah tapi kita spesifik ya musik dan tarinya harus musik tradisi. Jadi musiknya misalnya dari Batak, tarinya dari Bali misalnya. Bulan depannya kita di kolab gitu itu rencana mudah-mudahan bisa mulai Oktober ini gitu. Dan ya itu tadi gitu. Jadi kita tanamkan juga seperti mungkin kalau misalnya yang belum bisa ke Labuan Bajo ya lo nonton tariannya dulu deh di sini. Nggak kalah indahnya, nggak kalah kerennya gitu. Berarti siapa tahu nanti juga kan next ke depannya FKUB mau ada ini di Ruang Toleransi, boleh banget. Ayo bisa. Siap kolaborasi di situ. Pak Suryos, Misa. Mungkin ini aku punya band yang bisa untuk tanah air gitu kan. Misalnya bulan Agustus itu kita pakai dalam salah satu yang mendekati tanggal 17. Itu Kang Maki ya, bisa ya. OMK misalkan mau hadir ke Ruang Putih untuk hitung explore berkenalan boleh ya. Bahkan kita saking ininya ya, tahun berapa tuh ya, sebelum pandemi sih, 2017 atau 2018 tuh ada kelompok namanya Dialita. Betul. Dialita itu apa? Dialita itu kumpulan anak-anak dari korban ini tahun 65. Saya kira singkatan dari apa? Kumpulan kok D-nya udah kuat gitu. Jadi mereka tuh tahun 65 itu bayi-bayi yang nggak tahu gimana bapak ibunya di penjara gitu, terus atau ada yang dihukum mati atau yang apa gitu. Nah mereka tuh berkumpul menjadi sebuah komunitas gitu, dan itu pun kita welcome gitu. Padahal banyak yang memperingatkan saya gitu, ini boleh nggak sih sebenarnya ini apa gitu, hati-hati dong nanti ada polisi ada ini apa sayap kanan sayap kiri. Mereka mau nyanyi gitu ya, mau nyanyi, mereka tuh bikin album musik gitu. Aduh bagus banget ya itu. Jadi sekarang mungkin usianya mereka rata-rata udah 80 tahun gitu. Dan mereka bercerita gitu bagaimana suatu malam katanya bapak ibu saya tiba-tiba diculik tentara dan nggak kembali lagi gitu. Saat Terus, itu ya. ini mereka berkumpul sekarang nih ya, namanya Dialita ya. Dialita. Jadi saya pikir itu apa ya, maksud saya teh sebagai ruang kreasi gitu ya. Memang yang tadi gitu kita sama Kang Pocang tuh benar-benar nggak mau ada sekat-sekat identitas. Itu yang paling penting sih. PR besarnya, tapi tetap bisa dijalankan. Mungkin terakhir closing statement nih
Pastor Yos nih dengan tema besarnya tentang kebangsaan, perbedaan iman, budaya. Boleh ajak umat dan yang menyaksikan acara hari ini. Silakan. Kebetulan memang dalam rangka ulang tahun Paroki Santo Agustinus Halim ya. Ya, para pemirsa semua, kita sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Tetap pada fokus bahwa kita cinta pada tanah air kita. Kita tahu bahwa tanah air itu sangat berharga, sangat patut kita perjuangkan. Sehingga kita perlu sebagai kelompok yang sebetulnya tidak besar, kita perlu juga dengan mereka yang lain. Jangan pernah kita merasa alergi ketika kita mengalami benturan, konflik, lalu mengatakan bahwa mereka tidak perlu. Mari kita melihat dalam skop yang lebih luas bahwa Indonesia itu masih lebih baik dari yang manapun yang dimiliki oleh dunia. Maka kita mau berjuang sebagai anak-anak Indonesia, sebagai kaum muda Indonesia, sungguh-sungguh mencintai tanah air kita yang penuh dengan aneka ragam, tetapi penuh juga dengan banyak kemungkinan yang harus kita jaga. Jangan sampai pecah, jangan sampai ini menjadi sia-sia, karena upaya-upaya yang kita lakukan baru minim. Kita mau berjuang betul, sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk menghadirkan cinta pada tanah air. Oke. Terus ini kita pakai radio. Pak Serius, 3 kata tentang Indonesia. Indah, indah, luar biasa, mempesona. Mempesona. Kang Hari. Kang Hari. Luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Inbox, awas nih. Enggak. Acara luar biasa, dahsyat. Luar biasa, dahsyat dan sangat indah sih. Ya udah ya Pak, nggak boleh direbut. Jawab sendiri. Larang sendiri. Enggak. Luar biasa. Luar biasa dan dahsyat sebetulnya. Dahsyat. Okay. Dan patut kita cintai sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke. Kang Frans. 1, toleran. Toleran. Menyenangkan. Menyenangkan. Kemudian indah. Indah. Kang Maki. Kang Maki. Udah diduluin. Gak apa-apa sama. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Toleransi. Pluralisme. Persatuan. Mantap. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini betul jadi bisa jadi berkat buat semua yang menyaksikan. Amin. Dan ya itu. Sebagai penutup kita akan bernyanyi lagi. Ini yang tadi disampaikan bahwa musik akan mempersatukan. Salah satunya makanya ada Kang Hari Pocang, Kang Maki di sini dari selaku seniman juga. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. In apa ini? In apa ini? T juga. Tanah air berarti dari T, tanah air. Ini udah enak nih suasana. Mau closing dari nada dasarnya. Udah T. Ada kunci T mah buat bongkar motor, bro. Ini umat semua udah ngikutin. Bagus banget. Keluar lagi. Mudah-mudahan lagu yang satu ini jadi penutup yang indah dan juga jadi konklusi, jadi kesimpulan buat obrolan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di Obras berikutnya. Bye-bye. Tanah airku tidak kulupakan, nyanyi semuanya, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Thank you. Terima kasih.